Dalam hidup ini selalu ada positif, ada negatif. Ada yang kuat, ada yang lemah. Ada yin, ada yang. Nah, demikian juga ketika kita membaca simbol-simbol dalam pace. Satu tanda kita bisa mengartikannya dalam dua macam, dalam sisi positifnya dan juga dalam sisi negatifnya. Halo, bersama Yorita dari Mirai People Development Consultant. Kali ini kita akan membahas mengenai pace dari Indra Kusuma atau Indra Kens, yang saat ini sedang ramai karena tersangkut kasus trading, kasus judi online yang berkedok dengan trading. Marak ya saat ini, crazy rich ditangkap karena ternyata mereka menjadi kaya dengan cara yang sangat tidak baik, yaitu merugikan orang lain. Nah, bagaimana sebenarnya pace dari Indra Kens ini? Seperti sudah dikatakan di awal bahwa pace itu ada satu simbol kita bisa membacanya dengan sisi positifnya dan sisi negatifnya. Dan pace ini adalah rambu-rambu kita supaya kita bisa bertindak dengan benar. Kalau mentor saya bilang seperti BMKG, jadi di depan itu ada apa, kita sudah bisa siap-siap dari sekarang, mempersiapkan diri dengan baik. Nah, kalau mau lihat pacenya Indra Kens, ini dia lahir pada tanggal 31 Mei tahun 1996 ya. Saya googling dan mendapatkan data tersebut. Nah, kalau kita ngelihat inner strength-nya dari Indra Kens ini, inner strength-nya ini ya, dilihat ya, itu dia adalah snake. Snake itu sisi positifnya adalah dia pandai sekali untuk bisa melihat peluang-peluang yang datang. Itu keunggulan orang dengan inner strength snake. Jadi secara naluri, secara alamiah, dia punya kemampuan untuk melihat sebuah peluang itu menjadi sebuah kesempatan yang sangat berharga untuk dia bisa berkembang. Itu sisi positifnya. Nah, sisi negatif dari orang yang punya inner strength snake itu dia pandai memanipulasi. Dia pandai memanipulasi keadaan, atau mungkin dia juga pokoknya hal yang berbau memanipulasi orang, memanipulasi data, seperti itu. Itu sisi negatifnya. Nah, sebenarnya kalau kita ngelihat ini ya, pacenya dari Indra, dia pekerjaannya sudah cocok kalau dia bergerak di trading, tapi dengan cara yang baik. Nah, membuat dia akhirnya berurusan dengan hukum adalah karena dia merugikan begitu banyak orang. Merugikan satu orang aja udah nggak baik, apalagi ini begitu banyak orang yang dirugikan. Nah, ini kita ngelihat kalau kita mau melihat pekerjaan atau usaha, kita ngelihat di kolom bulan. Dan di kolom bulan pacenya Indra ini ada lambang Dewe di atas ini ya, Dewe. Dan di bawahnya IR. Nah, Dewe itu lambang usaha sendiri atau wirausaha. Jadi direct wealth itu entrepreneur atau dia yang mempunyai usaha sendiri. Kalau IR atau indirect resource itu orang yang pandai berhubungan dengan angka-angka, dengan data, seperti itu. Jadi dia sebenarnya sudah cocok untuk bergerak di bidang trading ini gitu. Kalau dia memang benar-benar mendalami trading yang baik gitu ya, bukan yang
judi online yang pada akhirnya merugikan begitu banyak orang. Itu sebenarnya pekerjaannya sudah cocok di situ. Dan yang menarik nih ya, bocoran. Kalau ada lambang dewe di atas, dewe itu lambang uang. Jadi kalau di atas itu kelihatan sekali kayak gitu ya. Jadi sebetulnya Indra itu emang duitnya banyak banget, kelihatan banget bahwa duitnya banyak, tapi ternyata duitnya bukan duit yang dia dapat dengan cara yang baik kayak gitu. Tapi kalau lambang dewe memang lambang orang dengan mempunyai uang yang banyak dan dia kelihatan. Terus kita mau melihat dari karakternya dia. Karakternya dia yang Earth. Nih. Yang Earth ini sebetulnya orang yang bisa dipercaya. Entah mengapa kepercayaannya itu justru dia gunakan untuk hal yang tidak baik. Padahal orang dengan elemen yang Earth yang cukup kuat itu adalah orang yang dapat dipercaya. Mungkin itu juga ya yang akhirnya dia gunakan untuk memperdaya orang lain. Itu bukan hal yang baik. Nah, orang yang Earth ini biasanya dia memang membangun fondasi dahulu. Gitu kan, dia butuh waktu untuk memahami sebuah pekerjaan yang atau sebuah bisnis yang akan dia geluti. Nah, kalau dia udah fondasinya dia ngerasa saya sudah cukup tahu nih mengenai bisnis tersebut, nah dia akan bergerak menjadi orang yang nggak bisa dihalangin untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Itu orang dengan yang Earth. Nah, sisi positifnya adalah dia dapat dipercaya, dia gigih, realistis, dia punya karisma kayak gitu, dan dia orangnya bersahabat. Itu sisi positif dari orang dengan elemen yang Earth. Nah, sisi positifnya itu, sekarang yang namanya manusia itu pasti ada sisi positif dan sisi negatif. Nah, sisi negatifnya apa? Dia perfeksionis, dia keras kepala, terus dia juga emosional, terus dia selain itu dia menjadi orang yang suka menunda. Orang dengan elemen yang Earth itu dia suka menunda pekerjaan. Kita sekarang mau melihat bakatnya Indra. Bakat. Nah, untuk melihat bakat di sini. Bakatnya dia, bakat utamanya adalah The Philosopher. Kalau yang mengikuti YouTube saya sudah pernah membahas orang dengan bakat The Philosopher itu seperti apa. Ya, orang dengan bakat Philosopher itu adalah orang yang pandai untuk bekerja yang berhubungan dengan data-data, dengan angka, seperti itu. Itu orang dengan bakat Philosopher. Orang yang senang mengeksplor sesuatu. Orang yang senang mengeksplor sesuatu yang belum banyak digali oleh orang lain. Itu orang dengan bakat The Philosopher. Terus ini ada yang menarik di luck pilarnya dia. Kenapa saya katakan menarik? Untuk tahun macan itu clash dengan sio monyet. Jadi teman-teman yang sudah pernah konseling ke Mirai People Development Consultant, pasti saya katakan kalau ada lambang sio monyet di natal chartnya atau di luck pilarnya, saya selalu mengatakan hati-hati di tahun ini gitu kan. Hati-hati, otomatis kita harus bertindak jauh lebih positif, kita harus bertindak jauh lebih sesuai dengan aturan yang berlaku, seperti itu ya. Atau juga kalau misalnya kita mempunyai bisnis sendiri. Kalau kita punya bisnis sendiri itu entah itu kita harus ganti target market atau kita ganti bisnis yang kita geluti. Karena kalau kita clash ya, terjadi benturan itu, kalau misalnya di pekerjaan atau di bisnis di tahun ini, tahun macan kan clashnya dengan
sio monyet. Nah, orang dengan sio monyet di natal chartnya atau di luck pilarnya tersebut itu kemungkinan akan mengalami hambatan seperti itu, kecuali sudah konseling di Mirai People Development. Jadi bagaimana mengatasi hambatan tersebut, sehingga pada tahun macan ini yang mempunyai sio monyet di natal chartnya atau di luck pilarnya sudah bisa mengantisipasi sehingga bisa smooth, bisa tetap berkembang. Nah, seperti itu. Tadi saya katakan bahwa ada yang menarik di luck pilarnya Indra. Ini di saat ini di saat ini yaitu di usia 22 sampai 32 tahun. Nih ada here di luck pilarnya dia. Here di sini, here. Semoga teman-teman kelihatan ya. Ini kan ada sio monyet ya. Ada tulisan monkey. Itu sio monyet. Nih. Tulisannya monkey. Nah, itu kan dengan tahun macan clash. Lihat yang terjadi dengan Indra, ya kan? Walaupun dia sudah bersalah dari beberapa tahun yang lalu, tapi kena gongnya, akhirnya ditangkap polisi kan baru di tahun ini ya, di tahun macan ini, dimana dia clash dengan sio monyet, seperti itu. Jadi memang apa ya, secara alamiah gitu ya, secara alamiah memang alam membawa dia untuk pada posisi dia harus berurusan dengan hukum. Nah, ada yang menarik lagi. Di dekade saat ini ya, antara 22 sampai 32 tahun, itu Indra di bawah itu ada energi EG atau EG atau eating gut ya. Itu ini ya, di sini semoga teman-teman bisa kelihatan ya. Nah, EG itu atau eating gut itu dia sisi positifnya adalah dia orangnya inovatif. Dia dekade dimana dia harus lebih kreatif, lebih inovatif dan lebih intuitif untuk bisa memahami tren itu. Tapi sisi negatifnya apa? Hati-hati dengan urusan hukum, itu EG atau eating gut atau EG, bahasa Indonesianya EG. Itu eating gut itu kalau kita melihatnya dari sisi negatif, itu akan berurusan dengan hukum. Jadi harusnya di dekade sebelumnya ya, di dekade 12 sampai 22 tahun itu, ketika Indra memasuki usia 22 tahun, dia harusnya sudah paham bahwa saya harus hati-hati dengan segala hal yang berurusan dengan hukum. Kalau dia mau bergerak di trading, harusnya dia benar-benar trading murni gitu kan, bermain saham dengan cara yang baik, bukan bermain saham yang pada akhirnya merugikan begitu banyak orang karena ternyata dia ketahuan bahwa itu ternyata judi online gitu. Nah, kalau kita sudah tahu dari awal kan, nanti di dekade selanjutnya ada energi eating gut. Energi eating gut itu sesuatu yang berurusan dengan hukum. Saya harus gimana ya gitu kan. Nah, otomatis dia akan harusnya dia akan lebih paham bahwa saya tidak akan menyentuh sesuatu yang berurusan, yang bisa mengakibatkan saya berurusan dengan hukum. Jadi kalau dia memang tetap menggeluti bahwa pekerjaan yang dia senangi adalah trading, ya trading yang benar, bukan trading yang pada akhirnya itu ternyata judi online. Jadi pace itu adalah, sekali lagi, itu rambu-rambu bagaimana kita mempersiapkan hidup kita supaya smooth sampai akhirnya, supaya kita tidak kalau kita nggak mau berurusan dengan hukum ya kan, otomatis kita harus patuh kayak gitu.
Nah, dia memasuki dunia ini YouTuber kayak gitu kan. Dia memang orangnya brandingnya memang kreatif ya gitu. Brandingnya dia memang kreatif, tapi ternyata di balik kreativitasnya dia ada hal yang tidak baik yang dia lakukan, yaitu judi online tersebut. Nah, ada yang menarik lagi. Di tahun 2022 ini. Ini teman-teman kelihatan nggak ya? Ini karena saya print terus kurang keluar ya. Ini karena saya print kurang keluar, jadinya saya tulis pakai tulisan tangan. Ini ada 7K. Kalau di tengah itu energinya paling kuat. Nah, 7K itu kondisi dimana kondisi berat, kondisi amat sangat berat seperti itu, tapi justru di kondisi tersebut entah ada suatu peristiwa apa. Kalau kita mengambil ke Indra Kents ini, suatu peristiwa di mana dia pada akhirnya kedoknya terbongkar ya. Itu akhirnya semua kekayaan dia akan disita oleh polisi. Itu kan untuk Indra pasti itu kondisi yang nggak baik. Tapi di satu sisi positifnya apa? Sisi positifnya 7K adalah kita bisa sadar. Itu menumbuhkan kesadaran baru untuk kita, atau kondisi di mana akan terjadi titik balik yang membuat hidup kita jauh lebih baik gitu. Jadi dengan kondisi bahwa dia ditangkap polisi tahun ini tahun 2022, ada energi 7K. Energi 7K itu energi, yaitu seperti dikatakan bahwa suatu kondisi di mana kita merasa tidak nyaman, banyak tetesan air mata, cielah. Tapi jangan pernah takut, itu justru titik balik kita untuk menuju kehidupan yang jauh lebih baik. Tinggal bagaimana kita memaknai semua itu. Itu 7K. Terus itu. Jadi sekali lagi, yang namanya pace itu adalah suatu rambu-rambu untuk kita melangkah dalam kehidupan ini supaya kita mendapatkan hal yang baik. Contohnya seperti ini sudah dibahas ya mengenai pacenya Indra Kents ini, bahwa satu kode, satu lambang di pace itu bisa diartikan dua macam, ada sisi positif, ada sisi negatif. Seperti juga kehidupan ini, ya kan? Ada yang kuat, ada yang lemah, ada yin, seperti itu, ada sisi positif, sisi negatif. Jadi untuk teman-teman semua, ada baiknya kita mengetahui pace kita supaya kita tahu bagaimana kita harus melangkah. Kalau apapun yang kita lakukan itu melanggar hukum, itu pasti tinggal tunggu waktu kapan itu bisa ketahuan, ya kan? Jadi kalau ada energi Itinggat, itu energi dimana kita harus inovatif, kita harus kreatif, tapi di satu sisi juga kita harus hati-hati dengan aturan-aturan hukum yang ada. Kita harus hati-hati dengan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Karena apapun yang kita lakukan, kalau itu tidak baik, kalau itu merugikan orang lain, itu tinggal menunggu waktu aja kan. Semesta tinggal menyesuaikan aja kapan waktunya. Sudah terbukti di pacenya Indra. So, untuk teman-teman semua, jangan ragu, jangan takut karena ada beberapa teman yang pengen lihat pacenya tapi
gue takut juga kayak gitu kan, ada yang mengatakan seperti itu. Enggak, jadi yang namanya pace itu adalah rambu-rambu kita untuk melangkah supaya hidup kita jauh lebih baik gitu. Oke, terima kasih. Semoga ini bermanfaat untuk teman-teman semua, untuk teman-teman yang pengen tahu pacenya Indra. Yes, memang semesta pada saat ini sedang mengarahkan Indra untuk kehidupan yang jauh lebih baik kayak gitu ya. Sudah ditegur mungkin berkali-kali tapi dia tidak dengar mungkin seperti itu, kurang peka mungkin kayak gitu, sehingga dia masih tetap menipu dan gongnya di tahun 2022 ini, dimana tahun macan clash dengan sio monyet, dan di lak pilarnya Indra itu ada sio monyet. Di dekade saat ini itu ada lambang sio monyet, dan di tahun 2022 ini kejadian bahwa Indra harus berhadapan dengan harus berhadapan dengan hukum karena memang apa yang dia lakukan tidak baik kayak gitu ya. Jadi begitu. Terima kasih teman-teman, sampai bertemu lagi dalam video yang lain. Kalau ada yang ingin dibahas mengenai seseorang pengen lihat pacenya seseorang, bisa komen atau bisa WA. Ini juga permintaan untuk lihat pacenya Indra Kents ini juga banyak dari teman-teman dan juga klien. Mbak nggak pengen ngelihat pacenya Indra Kents, Mbak liatin dong pacenya Indra Kents untuk dibahas. Oke, ini saya bahas sebagai warning ya untuk teman-teman kayak gitu. Jadi ketika ngelihat pacenya nggak usah takut gitu kan, tapi itu sebagai rambu-rambu atau perakiraan cuaca, perakiraan kondisi kita ke depannya akan ada apa, akan ada hambatan apa, akan ada peluang apa, seperti itu. Itu yang harus kita ambil, itu yang harus kita maksimalkan dan jangan sampai salah melangkah. Terima kasih, sampai bertemu lagi. Oh ya, jangan lupa like and subscribe. Terima kasih teman-teman.